Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah terhadir bersama kita Ustazah kandidat profesor eh, yang alhamdulillah selalu membersamai kita dan juga calon profesor juga Ustaz Musa insyaallah Jauh. ba'da sana insyaallah. Senawat. Mari kita baca Al-Fatihah untuk mulai kajian kita untuk dan juga kebermanfaatan apa yang telah kita pelajari dari guru-guru kita. Ala hadiniya wali kuliyatin sholihah ila hudratil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Layarnya udah tampil, Sat? Oh ya, sebentar lagi ditampilin nih. 52 ya. Siap. Foto. Sudah tampil ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumih. Amin. As-salisu hal yajuzu lil 'ammi an yatakhayyara wa Oh, yuqallida ayya. yang di atasnya belum. Wa fi jawazi taqlidil mayyiti. Oh ya, masih lanjut yang sebelumnya Iya. sorry ya. Ya. Wa fi jawazi taqlidil al-mayyiti wajhan. Dalam hukum boleh atau tidaknya bertaklid kepada mayit, nanti mayit akan dijelaskan sama pensyarah, ada dua pendapat. As-sahih jawazuhu. Pertama, pendapat yang sahih adalah jawaz, boleh. Lianna al-madzahiba la tamutu bimauti ashabiha. Alasannya karena mazhab tidak punah dengan mautnya atau wafatnya ahli madhab tersebut. Walihada yu'taddu biha ba'dahum fil ijma' wal khilaf. Oleh karenanya eh, pendapat mereka apa namanya Dihitung, dihitung. Dianggap. dihitung dalam ijma dan juga dalam perbedaan pendapat. Wali anna maut syahidi, alasan berikutnya karena maut wafat atau kematian syahid saksi qoblal hukmi, sebelum hukum diputuskan, la yamnaul hukma bisyahadatihi, tidak berpengaruh kepada hukum atau tidak berpengaruh kepada kesyahadahannya, kesaksihannya, eh Berbeda dengan bikhilafi fisqihi, berbeda dengan kefasikannya. Wasani, jawaban yang kedua terkait bolehnya taklid kepada mayit, la yajuz, itu tidak boleh. Lifawati ahliyatihi kal fasik, karena sudah hilang keahliannya seperti halnya fasik. Wahada dhaifun la siyama fi hadhihi al-a'sar. Pendapat kedua ini dhaif, meskipun itu terjadi di era lebih-lebih lagi, kita la hari ini. siyama. Lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi terjadi pada era kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas tentang boleh atau tidak bertaklid kepada orang yang sudah meninggal. Ya, karena kita sedang membahas adabul mustafti ya. Adab bagi orang yang meminta fatwa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah boleh mustafti mengikuti orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat? Ada dua pendapat. Pendapat pertama as-sahih, yaitu jawazuhu, boleh. Jadi boleh mengikuti pendapat orang yang sudah meninggal. Kenapa? Alasan pertama,
karena madhab tidak mati dengan matinya pemuka madhab, ya pendiri madhab. Misalnya madhab Hanafi tidak mati dengan sebab meninggalnya Imam Abu Hanifah. Atau misalnya mazhab Maliki tidak mati, tidak punah dengan sebab meninggalnya Imam Malik, dan seterusnya. Walihada yu'taddu biha, karenanya pendapat para imam yang sudah meninggal ini tetap diperhitungkan ketika ada permasalahan, baik itu nanti keputusannya menjadi konsensus, kesepakatan, atau dalam masalah yang ternyata tetap ada perbedaan pendapat di situ. Artinya pendapat mereka tetap menjadi sandaran ketika ulama-ulama berikutnya menetapkan hukum, ya, baik nanti kesepakatan atau ternyata tidak sepakat dalam memutuskan hukum tersebut. Lalu alasan kedua, kebolehan mengikuti ulama atau pendapat orang yang sudah meninggal karena kematian seorang saksi dalam ruang pengadilan, ya, ini dalam masalah di ranah peradilan, ya. Lalu saksinya sudah meninggal sebelum turun putusan hukum. Artinya saksi sudah memberikan kesaksian di depan hakim, namun putusan hukumnya belum turun nih. Maka kematiannya tidak mencegah turunnya keputusan berdasarkan kesaksiannya. Jadi seorang hakim atau majelis hakim tetap boleh mempertimbangkan kesaksian seorang saksi yang sudah meninggal ketika membuatkan atau merumuskan hukum atau putusan hukumnya. Bikhilafi fiskihi, beda dengan kalau saksinya itu fasik, ya. Jadi kalau seorang saksi telah memberikan kesaksian di depan pengadilan, lalu setelah itu terbukti dia fasik, maka kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena fasik itu menghilangkan kelayakan sebagai seorang saksi. Wasani, dan pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bertaklid kepada orang yang sudah meninggal karena alasannya orang yang sudah meninggal tidak mempunyai kelayakan. Kecakapan hukumnya, kelayakan hukumnya sudah tidak ada, seperti halnya orang yang fasik. Tapi ini pendapat yang lemah, apalagi di zaman sekarang. Kita bayangkan kalau kita mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh bertaklid kepada orang yang sudah meninggal, itu akan banyak sekali kesulitan yang akan kita temui, karena sampai saat ini pun ketika kita menghadapi qadiyah-qadiyah jadidah, ya, kita akan merefer kepada pendapat-pendapat para imam madhab yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, ya. Sehingga tidak mungkin kita melepaskan diri dari pendapat-pendapat para ulama yang sudah wafat terlebih dahulu. Ini Hazil Asor ini asornya Imam Nawawi ya Bu ya, apalagi asornya kita. Iya, betul. Bahkan belum terlalu jauh, ya. Ini Masih asar banyak. kata Imam An-Nawawi ini. Betul. Apalagi sekarang ini. Ya, lebih-lebih diperlukan lagi kita untuk bisa bertaklid kepada orang yang sudah meninggal. Tentunya ini orangnya kan orang terbatas, ya. Di sini kan katakan ashabul madzahib, kan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Ustazah. As-salisu hal yajuzu lil 'ammi an yatakhayyaru yaqallida ayy madhhabin sya'a. Yang ketiga adalah apakah boleh bagi seorang awam untuk memilih atau harus bertaklid kepada mazhab yang dia kehendaki. Qala Syekh Abu Amr Ibnu Salah. Ibnu Salah menjawab, yunzur. Hal ini perlu diperinci atau diteliti terlebih dahulu. In kana muntasiban ila madhhabin banainahu ala wajhain. Jika ami ini intisab atau memiliki Afiliasi. apa apa sih Tergabung atau ya, tergabung Afiliasi. atau terafiliasi kepada satu mazhab. terafiliasi oleh mazhab tertentu, banainahu ala wajhain. Ada dua pendapat yang akan kami kemukakan, kata Imam Ibnu Salah. Hakahuma al-Qadhi Husain, yang sebagaimana disampaikan oleh Qadhi Husain. Fi annal ami hallahu madhab amla.
tentang tentang seorang awam apakah dia itu bermazhab atau tidak. Ahaduhuma jawabannya yang pertama la madhhaba lahu, bahwa ami itu tidak ada mazhab baginya. Kenapa? Li'annal madhab li'arifil adillah. Karena mazhab itu untuk orang yang tahu tentang dalil-dalil. Fa'ala hada an yastaftiya man sya'a min hanafiyin wa syafi'iyyin wa ghairihim. Oleh karenanya awam hendaknya meminta fatwa, bisa meminta fatwa man sya'a min Hanafi, yang dikehendakinya dari mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i atau juga selain keduanya. Wasani, jawaban kedua, wa huwa al-asah inda al-qaffal. Jawaban kedua yaitu pendapat yang asah menurut Imam Al-Qaffal, lahu madhab. Awam ini punya madhab. Fala yazuzu lahu mukhalafatuh. Oleh karenanya, maka si awam ini tidak boleh berselisih dengan atau berbeda pendapat dengan mazhab tersebut. Waqad dzakarna fil mufti al-muntasib ma yazuzulah. Kami telah Apa tuh? Hilang suaranya. berbeda pandangan dengan imam atau pendiri mazhabnya. Wa in lam yakun muntasiban. Ini yang kedua, jika awamnya ini tidak terafiliasi, bana ala wajhain. Ada dua pendapat juga kata Imam Ibnu Salah untuk menjawabnya. Hakahuma Ibnu Burhan. Di sini Ibnu Salah mengutip atau menghikayatkan pendapat dari Ibnu Burhan fi annal ammi hal yalzam an yatamadhab bimadhabin muayyan ya'khudhu biruhasihi wa azaimi. Apakah seorang awam itu wajib untuk bermazhab bimadhabin muayyan, dengan mazhab tertentu, ya'khudhu biruhasihi wa azaimi, di mana dia bebas untuk mengambil rukhas-rukhas atau rukhsah-rukhsah dan juga azaim-azaim yang ada dalam Azimah. mazhab. Ahaduhuma la yalzamu. Jawaban yang pertama adalah tidak wajib untuk bermazhab. Kama lam yalzamuhu fil asril awal an yakhussa bitaqlidihi aliman bi'ainihi. Hal ini sebagaimana tidak wajib bagi awam pada era fi asril awal, pada era pertama kenabian di sini mungkin ya. Ali an yakhussa bitaqlidihi aliman bi'ainihi, untuk mengkhususkan taklid kepada ulama tertentu, aliman bi'ainihi. Fa'ala hada, oleh karena ini ada satu pertanyaan lanjutan. Hal lahu an yastaftiya man sya'an yajib alaihil bahas. Oleh karenanya, apakah dia harus, Boleh. apakah Boleh, dia boleh. bertanya? Apakah dia Jawas. boleh? Boleh meminta fatwa kepada orang yang dikehendakinya, am yajiba alaihil bahas, atau dia wajib untuk mencari an asyadil madahib wa asahhiha, tentang asyad al madahib, mazhab yang paling asyad, paling Ketat. hebat, wa asahhiha, dan paling sahih, aslan liyuqallida ahlahu, secara asal untuk dia kemudian bertaklid kepada ahlinya, ahli mazhab tadi. Fihi wajhan, juga terdapat dua pendapat di sini. Madhkurani kal wajhaini sabiqain fil bahas anil a'lam wal awthaq minal muftin. Sebagaimana madhkurani, dua wajah ini, dua pendapat ini telah disebutkan eh, dalam dua pendapat yang telah ada dalam pembahasan tentang
al-bahas 'anil a'lam wal awthaq minal muftin. Wasani, pendapat kedua, ini tentang apabila seorang ami itu sudah intisab, sudah punya preferensi atau punya perafiliasi mazhab. Yalzamuhu wa bihi qata'a Abu Al-Hasan Ilkiya. Ini yang kedua Wajib dari yalzamuhu, yang Iya. tidak wajib intisab ya. bagi intisabnya. Wajib untuk bermazhab, wabihi qata'a Abul Hasan Ilkiya. Hal ini pendapat yang ditegaskan oleh Abul Hasan Ilkiya. Wa huwa jarin fi kulli man lam yablugh rutbatal ijtihad. Ini juga berlaku fi kulli man lam yablugh, bagi setiap orang yang belum sampai rutbatal ijtihad, kepada derajat ijtihad, minal fuqaha wa ashabi sairil ulum, dan juga ashab sairul ulum. Wa wajjahahu annahu wajhu ya. Ya. Wa wajhuhu, pendapat argumentasinya, Alasannya. annahu Ya. law, gimana Bu? Iya, Iya, lanjut. Ilkiah tadi. Argumentasinya annahu law jaza itba'u ay madhabin Ittiba sya'a, ya, ittiba. jika boleh jaza itba'u ay madhabin sya'a, mengikuti madhab sekehendaknya, la afdha ila an yaltaqita rohasal madahibi matba'an hawahu. Muttabi'an. Muttabi. Matbi'an. Muttabi'an, sifain. Mutbi'an. La afdha ila an yaltaqit, maka akan menyeret atau Membawa, ya. membawa kepada orang Uftiyah ya. tersebut untuk mengambil al-yaltaqit rohasal madahib, rukhsah yang ada dalam mazhab-mazhab itu, mutbi'an Muttabi'an dalam hawahu. keadaan hala kaunihi muttabi'an hawahu, Muttabi'an hawahu, sebagai Mengikuti. kehendak hawa nafsu. ikuti manusia. Wa yatakhayyar bainat tahlil wa tahrim, dan akan menjadi bingung Memilih. bingung ya. Dia Memilih akan memilih dan dalam akan memilah-milih gitu ya. Bainat tahlil wa tahrim, antara halal dan haram, wal wujub wal jawaz, antara wajib dan boleh. Wadzalika yuaddi ila inhilali ribqatit taklif, dan hal tersebut yuaddi ila inhilal ribqatit taklif, kepada longgarnya lepas atau inhilal, lepasnya ikatan taklif. Iya. Gimana? Iya. Bi khilafil asril awal, berbeda dengan era pertama atau masa pertama kenabian. Fa innahu, di era-era nabi maksudnya ya. Fa innahu lam takun al madzahib wafiyah, karena pada masa tersebut madhab-madhab belum terbentuk. Belum, itu Bi masih ahkamil masih faktor hawadisi muhadzabah wa urifat, dengan pondasi hukum-hukum al-hawadis, yang persoalan baru, persoalan hukum yang tersusun rapi, wa urifat, dan juga diketahui. Karena pada saat itu mazhab yang membahas hukum-hukum tentang peristiwa belum, lam takun muhadzabatan gitu. Dikit lagi, tertata wa urifat, iya. Ini mau dilanjutkan, panjang loh. Satu kalimat dia nyambung, Ustazah. Fa'ala hadza yaljamuhu an yajtahida fi ikhtiyari madhhabin yuqalliduhu ala ta'yin. harusnya di sini nih, tarik titik. Sampai di sini akhirnya. Ya. Enternya harusnya di sini saat berusaha ya. Iya.
Fa'ala Gimana? hadza yalzamuhu an yajtahida, oleh karenanya awam itu yalzamuhu an yajtahid, wajib harus bersungguh-sungguh an yajtahid fi ikhtiyari madhabin, untuk memilih madhab tertentu, yuqalliduhu ala ta'yin, yang ia mengikuti secara tertentu, secara definitif. Monggo, wallahu alam. Ya, Monggo Ustaz. ya. Baik, sekarang masalah yang berikutnya adalah apakah boleh bagi seorang awam ya, mustafti yang berasal dari awam, bukannya alim. Apakah boleh bagi seorang awam memilih dan mengikuti madhab yang dia kehendaki? Maka untuk menjawab ini, Ibnu Salah menjawab, kita akan lihat, katanya gitu. Yunzar, kita akan lihat kalau dia orang awam itu sudah terafiliasi kepada suatu madhab tertentu. Jawabannya ada dua berdasarkan apa yang disampaikan oleh Qadhi Husain. Qadhi Husain membahas tentang apakah seorang awam itu boleh bermadhab atau tidak. Jadi pertanyaan tadi, apakah seorang awam boleh memilih madhab atau mengikuti mazhab yang dia ingini, maka jawabannya tergantung pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, apakah seorang awam itu mempunyai mazhab atau tidak gitu. Jawaban pertama, seorang awam itu tidak bermadhab. Kenapa? Karena madhab itu bagi orang yang tahu dalil, gitu kan? Jadi kalau dikatakan madhab ya berarti dia harus tahu dalilnya gitu kan. Karenanya gitu kan, karena dianggap orang awam itu bebas dari madhab karena dia tidak tahu dalilnya, maka bebas pula bagi dia untuk meminta fatwa kepada ulama manapun yang dia kehendaki. Apakah dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, atau selain Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ya, ini jawaban pertama ya yang disampaikan terkait tentang apakah seorang awam boleh memilih madhab tertentu dan mengikuti madhab yang dia inginkan gitu kan. Nah, kalau memang orang awamnya dianggap tidak mempunyai madhab, maka dia jadi bebas untuk memilih dari manapun. Jawaban yang kedua, dan jawaban ini dianggap jawaban yang paling kuat, al-asah indal qafal berkafal, orang awam itu tetap dianggap punya madhab. Karena orang punya mazhab bukan berarti dia arifil adillah gitu. Tidak selamanya harus dia tahu persis dalil-dalilnya gitu. Karena seorang awam dianggap sudah punya madhab, fala yajuzul lahu mukhalafatu. Nggak boleh bagi seorang awam ini menyalahi pendapat dari madhab yang dia tergabung di dalamnya. Jadi kalau dia bermadhab Syafi'i misalnya, maka dia harus mencari ulama Syafi'iyah ketika dia mendapatkan sebuah masalah yang ini carikan jawaban hukumnya. Tidak boleh bagi dia mencari jawaban dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah misalnya. Karena pada dasarnya seorang awam itu terafiliasi dengan madhab. Namun ketika kita membahas tentang masalah mufti ya kan ini sekarang ada kita bicara al-mustafti ya. Beda halnya ketika kita bicara mufti yang al-muntasib, seorang mufti yang ini tingkatan derajat mufti ya, ada mufti al-muntasib, ada juga mufti mutlak gitu kan. Ini al-mufti al-muntasib, yaitu mufti yang terafiliasi dengan sebuah madhab. Bagi mufti boleh bagi dia berbeda gitu, berbeda pendapat dengan pendapat imamnya. Karena kita temukan misalnya bisa jadi pendapat Imam An-Nawawi misalnya berbeda dengan Imam Syafi'i misalnya, atau misalnya kalau dalam mazhab Hanafi ya kita kenal misalnya pendapatnya Muhammad bin Hasan beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah gitu. Karena mufti muntasib memang diperbolehkan berbeda pendapat dengan imamnya. Beda halnya dengan kondisi si mustafti. Ini menurut Al-Qaffal ya. Sekarang wa illam yakun, kalau seandainya tadi kan kita membahas si mustafti itu muntasiban ila madhab ya.
Sekarang kalau seandainya mustafti itu ternyata memang belum muntasib kepada sebuah mazhab manapun gitu, belum terafiliasi pada mazhab manapun, maka jawabannya adalah terikat pada jawaban atas pertanyaan. Apakah seorang awam itu wajib bermadhab dengan madhab tertentu sehingga dia boleh mengambil pendapat madhab tersebut, baik pendapat yang bersifat rukhsah maupun azimah gitu kan, atau tidak wajib. Nah, jawabannya adalah yang pertama, bagi seorang awam yang memang belum terafiliasi dengan sebuah madhab, maka dia tidak diwajibkan untuk bergabung pada suatu mazhab tertentu. Ya, la yulzimuhu. Tidak wajib bagi seorang awam yang belum muntasib kepada sebuah mazhab untuk dia mengintisabkan dirinya kepada mazhab muayyan. Apa alasannya? Sebagaimana itu terjadi pada masa-masa awal ya, berarti di masa kenabian, di masa Nabi, di mana pada masa awal itu orang awam itu tidak dikhususkan untuk bertaklid kepada seorang alim yang tertentu. Gitu. Kalau demikian, kalau dikatakan bahwa seorang awam itu tidak diwajibkan untuk berintisab kepada satu madhab tertentu, maka boleh baginya fa'ala hada. Fa'ala hada. Maka kalau demikian, apakah dia boleh meminta fatwa kepada orang yang dia inginkan tanpa dia harus terikat pada satu madhab ya? Atau apakah dia wajib mencari dulu madhab yang paling ketat ya, yang paling ketat dalam memberikan rumusan hukum dan yang paling sahih gitu kan, yang paling kuat untuk dia mengikuti pendapat orang-orang yang ada dalam madhab tersebut atau pemilik madhab tersebut. Nah ini jawabannya juga ada dua, bercabang sebagaimana kita kemarin membahas masalah alam dan ausak dalam hal mufti. Artinya bagaimana Bapak Ibu yang terhormat? Jadi kalau seandainya seorang mustafti yang tidak berintisab kepada sebuah madhab, maka dia boleh meminta fatwa kepada siapa saja. Kalau seandainya muftinya itu ada dua ya, memang kita bahas ya. Muftinya ada dua. Yang satunya a'lam misalnya, yang satunya lebih berilmu, yang satunya lebih warok gitu kan. Maka kalau seperti itu pilihannya mufti yang a'lam, yang lebih berilmu yang akan diikuti. Tapi kalau seandainya bertemu dengan dua mufti ya, dua-duanya sama kadar ilmunya, jadi sama-sama a'lam lah. Maka yang dipilih adalah siapa di antara mereka berdua yang lebih warok. Atau sebaliknya, mustafti ketemu dua mufti yang kedua-duanya ini sama tingkatan waroknya. Maka dipilihlah mana yang paling tinggi ilmunya, alamnya. Ini maksudnya ke situ. Jadi kalau seandainya ada pilihan seorang mustafti bertanya kepada siapa yang dikehendaki atau dia harus memilih madhab yang paling kuat, maka jawabannya dilihat adalah pada padanan tadi alam wal ausak. Kalau perbandingannya yang satu lebih alam, yang satu lebih ausak, maka yang kita pilih adalah al-alam. Tapi kalau padanannya kedua-duanya itu setara dalam hal keilmuan, maka yang kita pilih adalah ausaknya. Atau sebaliknya, keduanya setara dalam hal ausak, lebih sama dalam kewaroan, maka yang kita pilih adalah alamnya. Jadi kriteria kemarin di mufti kita terapkan pada di sini ketika seorang mustafti merasa bingung gitu ya, karena dia nggak intisab pada sebuah mazhab, dia bingung nanyanya kemana nih, ke siapa saja atau dia harus milih mazhab yang paling kuat. Maka bukan itu, jawabannya adalah dilihat tadi pada standar alam dan ausak. Ini pendapat pertama ya, yang mengatakan bahwa seorang awam tidak lazim, tidak wajib bermadhab dengan mazhab tertentu. Ya, alasannya seperti tadi itu, di masa pertama belum ada. Tapi yang pendapat kedua mengatakan wasani yulzimu.
wajib bagi seorang awam berintisab kepada satu madhab ya tertentu. Dan ini berlaku pada semua orang yang belum mencapai derajat ijtihad. Ya. Baik itu dari kalangan fuqaha ataupun dari orang-orang dari keilmuan yang berbeda-beda. Kenapa seorang awam harus intisab kepada sebuah madhab tertentu? Alasannya adalah kalau seandainya seorang awam itu diperbolehkan mengikuti madhab yang mana saja yang dia mau, ya, maka ini dikhawatirkan ya akan membawa atau menjerumuskan si orang awam ini mengambil yang mudah-mudahnya saja. Jadi sengaja memilih pendapat madhab yang mudah-mudahnya saja. Muttabi'an hawahu, karena ingin mengikuti hawa nafsunya saja gitu kan. Misalnya dalam masalah wudhu karena merasa madhab Syafi'i sangat ketat gitu kan, maka diambillah madhab Hanafi gitu, misalnya yang dianggap lebih longgar. Tapi dalam masalah zakat gitu kan, di mana ada kalau dalam madhab Hanafi kan dikenal ada zakat yang terhutang ya. Jadi orang kalau sudah wajib zakat sejak 5 tahun yang lalu tapi dia nggak bayar-bayar gitu kan, maka ketika tahun ini dia ada kesadaran berzakat, dia harus bayar hutang zakat yang kemarin itu. Itu berat rasanya. Lalu dia pindah lagi nih, saya ke madhab Syafi'i aja lah, yang tidak ada dikenal istilah zakat terhutang gitu. Ini kan berarti orang itu mengambil rukhasul madzhab ya. Mengambil bagian-bagian yang mudah dari suatu madhab karena muttabi'an hawahu. Mengikuti menuruti hawa nafsunya saja. Lalu juga dia bisa jadi akan milih-milih antara mana nih yang bisa dihalalkan, mana yang diharamkan, mana yang wajib, mana yang boleh gitu kan. Dan ini tentu akan membuat ikatan taklif ya bagi seorang mukallaf itu akan tercerai berai ya. Karena tidak ada lagi panduannya, pedomannya ya. Beda dengan kondisi di masa-masa pertama kenabian. Kenapa di masa kenabian orang tidak perlu intisab kepada sebuah madhab tertentu? Karena pada masa kenabian atau pada masa awal itu, madhab yang membahas hukum-hukum sebuah peristiwa lam takun muhadzabah wa urifat, belum terbentuk dan belum dikenal gitu. Karena belum terbentuk dan belum dikenal, maka nggak ada mereka itu intisab kepada sebuah madhab. Jadi artinya kelompok kedua mengatakan alasan kelompok pertama yang menisbahkan ketidakwajiban intisab kepada madhab, kepada perilaku orang-orang di masa kenabian, itu lemah. Kenapa lemah? Karena kondisinya beda. Di masa kenabian, di masa awal yang belum ada madhab, al-madahib al-wafiyah biahkamil hawadis lam takun muhadzabah wa urifat. Belum ada. Jadi gimana kita katakan mereka intisab ke madhab, lawang madhabnya aja belum ada gitu. Kan beda halnya ketika masa Imam An-Nawawi ini, madhab sudah ada gitu kan. Sehingga karena madhab sudah ada dan untuk memudahkan seorang awam menjalankan kewajiban ibadahnya, dia harusnya ilzam al-madhahib, dia harus mengikuti sebuah madhab tertentu. Karenanya fa'ala hadza, karenanya wajib bagi seorang awam itu fa'ala hadza oh ya, wajib bagi seorang awam itu untuk memilih ya, memilih ya jitahid bukan ijtihad sini ya, memilih secara sungguh-sungguh, memilih madhab yang akan diikutinya. Jadi dia harus ada upaya effort yang lebih keras untuk memilih madhab yang dia ikuti. Kalau bagi kita sih Bapak Ibu ya, kita dimudahkan karena kita dari lahir itu orang tua kita sudah bermadhab Syafi'i, negara kita juga umumnya bermadhab Syafi'i, jadi kita ikut itu. Namun ketika berbicara tentang mungkin sedikit tambahan ya, ketika berbicara tentang apakah benar-benar kalau orang sudah bermadhab Syafi'i dia tidak boleh lagi mengamalkan pendapatnya Imam Abu Hanifah misalnya atau Imam Malik, itu beda cerita lagi ya. Itu beda cerita. Ini kita sedang berbicara tentang orang awam yang bertemu satu qadhiyah
satu masalah, satu kasus yang dihadapi dan dia tidak tahu jawaban hukumnya, maka dia hendaknya kembali kepada ulama yang satu madhab dengan dia gitu. Kalau di akademis mungkin kita juga sudah pelajari ya bagaimana ada celah juga bagi kita walaupun kita bermadzhab Syafi'i suatu ketika kita mempraktekkan pendapat dalam mazhab Hanafi. Contohnya misal kemarin lah ya di bulan Ramadan kita mempraktekkan mazhab Hanafi ketika membayar zakat fitrah misal dengan uang, dengan nominal uang. Karena dalam mazhab Syafi'i kan tidak dikenal zakat fitrah dengan uang ya, tapi harus dengan quote ahli baladi gitu. Dan orang awam pun mengikuti ini tanpa mereka tahu bahwa ini adalah pendapat mazhab Hanafi misalnya. Jadi sebenarnya ketentuan kita intisab pada mazhab tertentu tujuan utamanya adalah untuk mempermudah peribadatan kita. Namun ada kalanya ada kondisi atau situasi membuat kita juga mengamalkan pendapat mazhab lain, maka itu diperbolehkan selama tidak menjerumuskan diri pada talfik. Ya, talfik adalah kita mencampur adukan semua pendapat mazhab dalam satu perbuatan. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau perbuatannya berbeda-beda, itu diperbolehkan. Baik, dilanjutkan dulu perkataan Imam An-Nawawi. Wa nahnu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu numahhidu lahu tariqan yaslukuhu fi ijtihadihi sahlan. Kata Imam Nawawi, kami akan memberikan jalan atau metode untuk dapat ditempuh fi ijtihadihi sahlan. Supaya pencarian atau ijtihad si awam ini Sungguhan dia ya. dimudahkan. Fanaqulu awalan. Imam Nawawi mengatakan awalan yang pertama, laisa lahu an yattabi'a fi dzalika mujarrad tashahhi wal mail ila ma wajada alaihi aba'uhu. Awalan pertama yang pertama katanya laisa lahu an yattabi'a fi dzalika mujarrad tashahhi. Si awam hendaknya tidak mengikuti mazhab tertentu. Mujarrad at-tashahhi wal mail. Hanya sekedar selera atau wal mail atau preferensi ila ma wajada alaihi aba'ahu. Karena alasan ini sudah terdapat di nenek moyang saya gitu misalnya. Walaysa lahu at-tamadhub bimadhhabi ahadin minal a'immatis sahabah radhiyallahu anhum. Dan kedua dia ini ya. tidak hendaknya tidak bermazhab bimadhhabi ahadin minal a'immatis sahabah dengan mazhab salah satu dari para imam sahabat radhiyallahu taala anhum wa ghairuhum minal awwalin, dan juga tidak selain mereka dari para awalin, ulama awalin, wa in kanu a'lama wa a'la darajatin mimman ba'dahum. Meski mereka alam, lebih a'lam wa a'la darajah, dan kedudukannya tinggi mimman ba'dahum, daripada generasi-generasi setelahnya. Li'annahum lam yatafarragu litadwinil ilmi wa dabti usulihi wa furu'ihi. Alasannya karena mereka lam yatafarragu litadwinil ilmi. Mereka belum mencurahkan ilmunya untuk tadwin al-ilm, kodifikasi ilmu, wa dabti usuli wa furu'ihi. Kemudian di mana kodifikasi itu meletakkan dasar-dasar kaidah usul dan furu'. Falaisa li ahadin minhum madhab muhaddab muharrar muqarrar, dan juga ditambah laisa li ahadin minhum madhab. Mereka tidak memiliki mazhab muhaddab yang tersusun, muharrar yang terperinci, muqarrar yang juga terbukukan.
Edit Wa dan innama qama bidzalika man ja'a ba'dahum minal a'immati an-nakhilin. Akan tetapi qama bidzalika man ja'a ba'dahum minal a'immati an-nakhilin. Setelah mereka datang para a'immah an-nakhilin yang menyeleksi lima dhahabis sahaba wa tabi'in al daripada pendapat-pendapat atau akwal-akwal mazhab sahabat dan tabi'in al-qaimin mereka ini datang qaimin bitamhidi ahkamil waqa'i qabla wuqu'iha untuk eh, tamhid ini menyiapkan. menyempurnakan apa Menyiapkan. menyiapkan hukum-hukum tentang suatu peristiwa sebelum terjadi apa ini Ya, iftirodi nih. Iya. i'tiradi ya an-nahidina biidahi usuliha wa furu'iha di mana mereka kemudian menjelaskan Bangkit usul Nahdlatul Ulama, furu Nahdoh. Bangkit. Bangkit. membangkit ya. Bangkit aja. Bangkit dan kemudian menjelaskan usul dan furu seperti Malik Kamalik wa Abi Hanifah wa ghairihima seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan juga selain dari keduanya. Walamma kana Syafi'i dan juga di sini Asy-Syafi'i qad ta'akhkhara an haula'il a'immah meskipun Imam Syafi'i datang lebih akhir dari haula'il a'immah eh, Dan ketika Imam Syafi'i itu imam-imam yang terdahulu tersebut wa nadhara fi madzahibihim kemudian Imam Syafi'i eh, ber, Mengamati. mengamati mazhab-mazhab mereka nahwa nadrihim sebagaimana teori atau pemikiran mereka ya. fi madzahibin man qabalahum fi madzhabin man dan juga mazhab-mazhab setelah mereka pasabaro kemudian Imam Syafi'i me- apa siber Menelahnya. Iya. Nyaring. menelaah wa khabara Menelahnya. Iya. menelaah atau mencari-cari wa khabara dan menguji wantaqadaha dan kemudian Kritisi. mengkritisi wakhtaru arjahiha kemudian Imam Syafi'i memilih yang paling rajih wajada man qablahu qad kafahu mu'natat taswir wa ta'sil kemudian Imam Syafi'i menemukan daripada itu Dari orang sebelumnya. qad kafahu mu'natat taswir wa ta'sil apa bekal untuk menyusun taswir wa ta'sil Mendeskripsikan. menyusun Iya. Menggambarkan gambaran dan masalah juga dan penggambaran masalah dan taksil al-masalah. Menempatkan pokok. Fatafarrogo lil ikhtiyar wat tarji wat takmil. Kemudian Imam Syafi'i melakukan ikhtiar wat tarji wat takmil dan penyempurnaan wat tanqi dan penyeleksian ma'akamali ma'rifatihi di mana Imam Syafi'i memiliki kesempurnaan ma'rifah pengetahuan wa bara'atihi fil ulum dan juga kehebatannya dalam ilmu-ilmu Berbagai yang ilmu pengetahuan. terkait Ya. wa tarjihihi fi dzalika ala ma sabaqahu dan juga keunggulan Imam Syafi'i dari alaman sabaqahu dari orang sebelumnya. Sumalam yujad ba'dahu man balagha mahallahu fi dzalik. Kemudian tidak ditemukan setelah Imam Syafi'i itu yang menepati kedudukan mahallahu fi dzalik sebagaimana kedudukan Imam Asy-Syafi'i. Ka kana madhabuhu kana madhabuhu aulal madzahib bil ittiba wat taqlid. Oleh karenanya mazhab Imam Syafi'i itu lebih utama Ini udah ditaklidi gitu. Iya. Promosi. Wa hadza ma'a ma fihi minal insaf. Pendapat ini bersama adil lah insyaallah wassalamah minal qadah dan selamat dari
cela fi ahadin minal a'immah, daripada mencela salah satu dari a'immah, jaliyun wadihun, sudah jelas dan nampak jelas, ida ta'amalhul ami, apabila seawam ini mencermatinya atau mengamatinya, qadahu ila ikhtiyari madhab syafi'i wa tamadhubihi. Seyogianya hal ini juga membawanya untuk memilih mazhab Imam Syafi'i, memilih mazhab Syafi'i dan bermazhab Bermazhab. dengan mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Menarik ini. Ya, Masya Allah, kita sangat senang membaca baris-baris terakhir ya. Bagaimana beliau mentahrid ya, mengajak para pembaca untuk memilih mazhab Syafi'i ya. Karena memang beliau ini kan murid dari Imam Asy-Syafi'i yang paling, mungkin bisa dikatakan paling banyak juga ya karangannya. Sehingga dikatakan kalau kita ingin menemukan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i, maka carilah karangan Imam An-Nawawi gitu. Disampaikan kurang lebih 200-an karangan beliau ya. Dia dijuluki sebagai Asy-Syaikhan bersama Imam Ar-Rafi' ya, dua tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan seandainya tidak ada Imam An-Nawawi gitu kan, yang menuliskan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i, mungkin mazhab Syafi'i tidak banyak tersebar di berbagai negara atau lebih banyak pengikutnya gitu. Karena kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i langsung kan kalau kita fikirnya al-um itu saja ya gitu. Sementara di tangan Imam An-Nawawi itu kita fikih mazhab Syafi'i jadi banyak gitu. Nanti ada hasyiahnya, ada syarahnya, ada matannya, itu semua ada tasalsulnya. Kan Masya Allah ya, Imam An-Nawawi ini kita sangat berterima kasih, dan salah satunya adalah kitab yang kita baca pada malam hari ini. Baik, tadi sampai mana Ustadz Musa ini ya? Oh ya, kata Imam An-Nawawi ketika mengatakan wajib gitu ya bagi seorang awam yang belum berintisab kepada satu mazhab tertentu, dia harus berusaha semaksimal mungkin mencari mazhab yang akan diikutinya ya. Maka kata Imam An-Nawawi, kami kasih jalan yang mudah, kami kasih clue-cluenya nih gitu. Kami kasih trik-triknya untuk mendapatkan mazhab yang akan dipilih sebagai afiliasinya. Apa yang pertama kata beliau? Kalau lagi milih madhab nih orang awam, jangan memilih madhab hanya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan selera. Saya kayaknya seleranya ke madhab inilah, ini aja yang saya ikuti. Itu jangan. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai memilih madhab hanya karena dorongan selera. Atau karena melihat bagaimana orang tuanya. Ya, karena orang tuanya sudah bermadhab itu, dia ikut aja lah gitu. Dia ikutlah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini tidak boleh kata Imam An-Nawawi. Ini langkah pertama ya. Yang berikutnya, jangan memaksakan diri gitu. Bermadhab dengan madhab dari salah satu pemuka sahabat, sahabat senior ya, pemimpin sahabat. Kita katakan misalnya ada orang awam ingin, saya maunya bermadhabnya madhab Abu Bakar, madhabnya Umar, madhabnya Ali, madhabnya Utsman misalnya, ya, atau wa ghairuhum minal awalin, atau sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Saya mau ikut pendapat para sahabat. Ini tidak ya, tidak dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Meskipun para sahabat itu baik yang senior maupun junior, mereka itu a'lam wa a'la darajatan. Mereka lebih tahu karena ilmunya langsung dari Rasulullah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang setelah masa mereka. Kenapa tidak boleh seorang awam mengintisabkan dirinya kepada madhab sahabat ini? Karena para sahabat waktu itu gitu kan tidak mempunyai kesempatan atau tidak memberikan waktu khusus gitu pada dirinya untuk membukukan ilmu-ilmunya, untuk menuliskan ilmu-ilmunya itu.
Dan juga para sahabat itu tidak mempunyai waktu untuk mengukuhkan dasar-dasar pengambilan ijtihadnya, ya, ataupun nanti hasil ijtihadnya. Seperti halnya ketika Sidna Ali bin Abi Thalib berijtihad memberikan hukuman cambuk bagi seorang mudammin al-khamr jadi 80 gitu kan. Kan hanya itu aja, memberikan hukum bahwa orang yang minum khamr 80 padahal asalnya 40 karena mengkiaskan dengan orang yang qadzaf. Tapi Sidna Ali tidak merumuskan secara detail bagaimana kiasnya, kenapa dikiaskan, misalnya ilatnya apa. Cuma dikatakan kalau orang yang sudah minum khamar itu akan hadza wa man hadza faqad qadzafa, kan gitu. Kalau orang sudah mabuk dia akan nyeracau gitu, akan ngomong ngaco lah gitu, hadza itu. Dan kalau orang udah ngomong ngaco dia akan qadzaf gitu. Dia sama seperti orang yang qadzaf yang ngomong tanpa bukti. Maka dicambuk jadi 80 kali. Itu pendapat fikihnya ada. Ya, pengkiasannya juga sedikit tersirat dari ungkapannya. Tapi kan nggak dobet gitu loh. Nggak dikukuhkan. Jadi usulnya, furuknya itu belum dikukuhkan karena belum ditulis dalam sebuah karya ilmiah atau dalam buku lah, dalam kitab. Sehingga bisa dikatakan para sahabat itu di samping mereka punya ilmu tinggi, derajatnya tinggi, tapi para sahabat nggak punya madhab tertentu. Mereka belum punya madhab yang terstruktur gitu kan, yang tervalidasi, yang terakui gitu kan. Karena memang kenapa begitu? Karena mereka belum punya kitab-kitab. Kan hal-hal atau faktor-faktor yang membuat madhab itu eksis. Di antaranya adalah karena ada kitab. Dan para sahabat tidak punya kitab gitu kan, tidak ada kitabnya. Dan selain kitab apalagi yang membuat mazhab eksis? Karena ada pengikutnya gitu kan. Lalu apalagi karena ada dukungan pemerintah. Nah, kenapa di Indonesia ini mazhab Syafi'i tersebar banyak? Pertama itu tadi kitabnya banyak, pengikutnya juga banyak, turun temurun banyak ya. Dukungan pemerintah juga gitu. Karena dari zaman dulunya pun pemerintah Indonesia sudah banyak mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau ada seorang awam memaksakan diri bermadhab dengan madhab sahabat, walaupun itu Masya Allah bagus sekali para sahabat, itu akan menyusahkan diri mereka sendiri gitu. Bagaimana mereka bisa tahu pendapat mereka, dasar mereka, sementara mereka juga nggak punya kitabnya. Ya. Nah, siapa yang membuat madhab itu ada strukturnya? Ya, jelas bagannya, usul madhabnya ada, dasar-dasar pengambilan madhabnya ada. Itu dilakukan oleh orang-orang setelah masa sahabat. Ya, kita tahu misalnya kalau kita katakan Imam Abu Hanifah, orang yang pertama kali dianggap ya membangun sebuah bangunan madhab, kan beliau lahir tahun 80 Hijriah, udah jauh sekali ya dari masa sahabat, dia sudah masuk masa tabi'in. Dan kalau kita anggap An-Nakhilin ini dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hambal, kita tahu Imam Ahmad bin Hambal wafat tahun 200-an ya, 240-an. Berarti kita bisa katakan An-Nakhilin fil Mazhab ini akhir abad 1 sampai abad 3 ya, akhir abad 1 sampai ke abad 3. Nah, mereka-mereka inilah kata beliau, kata Imam An-Nawawi, yang mencoba gitu atau merangkum pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in gitu kan, dengan cara apa? Para imam ini mencoba atau sudah ya melakukan kajian hukum atas peristiwa-peristiwa yang bahkan belum terjadi atau fikih iftiradi gitu. Misalnya dalam kitab Al-Um kita lihat Imam Syafi'i mengatakan tentang bagaimana hukumnya orang yang tidur 1 tahun. Kan pasti waktu itu orang bertanya, mana ada orang tidur 1 tahun? Ternyata, atau mana ada orang pingsan 1 tahun? Ternyata sekarang kan terjadi, ada orang koma bertahun-tahun gitu. Jadi agamanya bukan lagi dibahasakan sebagai pingsan atau koma, pingsan ya,
tapi juga berarti koma. Ini kan berarti para imam madhab ini sudah membangkitkan terbentuknya usul madhab dengan cara diantaranya sudah membahas waqa'i qabla wuqu'i, membahas masalah-masalah yang padahal belum terjadi masalah tersebut. Ini Masya Allah luar biasa fikih istiradinya para ulama terdahulu. Selain juga ada fikih waqi'inya ya, sudah pasti banyak. Seperti dilakukan oleh misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan selainnya. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i kan lebih belakang ya daripada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya bahkan 150 ya, Dok. iya, beliau baru lahir 150 tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi tahun itu Imam Abu Hanifah meninggal, tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Syafi'i juga alhamdulillah ya merasakan belajar langsung dengan Imam Malik ketika beliau masih usia sangat kecil ya, ketika disampaikan dalam riwayat ada yang mengatakan baru umur 9 tahun gitu, ada yang umur 10 sudah belajar Al-Muwatta ya dengan Imam Malik. Dan beliau juga menjadi murid dari murid-muridnya dua sahabat Imam Abu Hanifah. Syaiban. Ya. Nah, berarti kan beliau menggabungkan madhab Maliki dan madhab Hanafi. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini memang lebih belakang secara waktu dari mereka, dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Namun belakangan ini membuat dia punya kesempatan untuk mengamati madhab mereka. Ya, mengamati bagaimana pandangan madhabnya, bagaimana usul madhab mereka, gitu kan, fasabara wa khabara, ditelisik ya, ditelusuri, diuji gitu kan, dikritisi, dan akhirnya dia bisa memilih mana yang paling rojih dari pendapat-pendapat madhab yang sebelumnya. Dan Masya Allah dia merasa justru gitu kan, orang-orang yang sebelumnya itu telah membantu dia gitu untuk mendapatkan taswir masalah dan taksilnya secara lebih komprehensif. Jadi karena sudah didahului oleh dua madhab sebelumnya, ya beliau bisa memilih fatafarraqa lil ikhtiar. Dia bisa memilih, mentarji, menyempurnakan, dan mempurifikasi ya pendapat-pendapat tersebut karena dia mempunyai pengetahuan yang sempurna, bagaimana juga beliau mempunyai keilmuan yang sangat tinggi ya, baraah ya, luar biasa. Dan itu memudahkan beliau untuk merumuskan jawaban hukum versi madhab Syafi'i. Ke bawah lagi Ustadz. Kemudian kata Imam An-Nawawi ini, Masya Allah. Tsumma lam yujad ba'dahu man balagha mahallahu fi dzalika. Setelah Imam Syafi'i kan ada Imam Ahmad bin Hambal ya gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal pun Masya Allah berguru dengan Imam Syafi'i dan mengakui keistimewaan Imam Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan setelah Imam Syafi'i tidak ada satupun orang gitu kan yang sampai derajatnya seperti Imam Syafi'i. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita jadi malu ya. Maksudnya Imam An-Nawawi yang segitu pinternya gitu kan, begitu mengidolakan Imam Syafi'i ya. Kita mengakunya bermadzhab Syafi'i, tapi kayaknya kita belum sampai kayak gini nih. Hingga kata Imam An-Nawawi, karena nggak ada satu orang pun yang sampai seperti Imam Syafi'i setelah beliau ini, nggak ada lagi orang kayak gitu. Karena madhabuhu awlal madhahib bil ittiba' ya. Maka madhab Syafi'i adalah madhab yang paling utama untuk diikuti dan ditaklidi gitu. Kenapa? Karena juga alasannya dalam madhab Syafi'i itu ada al-insaf, keseimbangan gitu kan, bebas dari cela gitu kan. Dan ini sangat jelas gitu kan kalau seandainya seorang awam gitu mencermati itu gitu, sehingga kalau dia bisa mencermati itu bahwa mazhab Syafi'i ini insaf salama minal qadah, dia akan dapat memilih mazhab Syafi'i dan akan berafiliasikan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang ini yang belum bermazhab nih udah otomatis masuk nih ke mazhab ini. Iya, iya, Imam iya. Nawawi sendiri yang rekomendasiin.
Iya, Masya Allah, rekomendasinya langsung Eh, dari orang yang Masya Allah luar biasa ya. eh, ini sebagai informasi ya Ibu, memang di antara yang ikut ke kita ini afiliasinya bermacam-macam nih Ibu. Oh iya Eh, iya, nggak ada apa-apa, bagus bagus. dari Asatizah, Ashab Salafi juga ada, Ah, Masya Ustadz Allah, Aris, Masya Allah. Iya macam-macam iya ya. iya. Mungkin kalau gitu kita bisa dapat pencerahan dari selain mazhab Syafi'i ya, misalnya mungkin ada juga nih kan ini kan teks yang ada dalam kitab mazhab Syafi'i ya. Iya, Mungkin dalam kitab teks kitab mazhab lain juga ada senada seperti ini, misalnya yang memuji Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kita akan senang sekali kan kita terbuka juga ya. iya, Dan iya. kita pun seperti yang saya katakan tadi gitu kan, secara akademis kita sudah lebih longgar untuk memilih berbagai mazhab, tentu dalam berbagai kegiatan gitu ya. Tidak dalam satu kegiatan gitu. Misalnya, ya itu saya katakan tadi mungkin kalau misalnya ketika kita berwudu kita pakai mazhab Syafi'i gitu. Tapi ketika misalnya tadi berzakat gitu mau mazhab Hanafi misalnya kayak gitu, itu kan juga sudah kita lakukan sebenarnya selama ini. Jadi bagus sekali Ustadz Musa kalau misalnya forum ini juga kita bisa ada bicara lintas mazhab. Eh, saya sedikit informasi Ustaz. Hmm. Dulu apa Amit kuliah Jamiatul Ahqaf, Kuliah Syariah wal Qanun Jamiatul Ahqaf pertama itu Syekh Muhammad Ali Toharoyan ya. Beliau Hmm. Syekh Mazhab Maliki di Al Azhar. Oh iya iya. Beliau datang ke Hadramaut sebagai Amit Kuliah Syariah, di mana orang-orangnya semuanya bermazhab Syafi'i. Oh Dan beliau, Masya Allah. ya, dan beliau mengakui memang eh, banyak dari akwal Malikiyah yang dulunya itu muktamad, justru yang dipilih oleh beliau adalah yang akwalnya mazhab Syafi'i begitu. Masya Nah, Allah, Masya Allah. Iya iya. Iya iya. Karena kan mungkin juga di antaranya beda waktu ya, beda tempat. Ah, sama lah seperti halnya kita. Mungkin saat ini kita punya pendapat A gitu kan. Mungkin setelah 50 tahun ternyata pendapat kita ini perlu disempurnakan agar sesuai dengan masa 50 tahun ke depan. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi iya, saya pun membayangkan seperti itu ketika misalnya Imam Syafi'i merumuskan rukun nikah misalnya kan beda dengan versinya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki gitu. iya. Dan lebih lebih asyad ya dalam perumusan rukun nikahnya karena memang masanya udah beda, tempatnya juga udah beda. Mungkin yang satu hal ya, kalau momentum haji begini, Hmm. dalam mazhab Syafi'i batal wudhu itu kan mudah banget Hmm. tersentuh. Nah, Hmm. sebagian dari guru-guru dari mazhab Syafi'i ngajarin taklid Malikiyah untuk batal Hmm. wudhu dengan Ya, syarat ya. taklid Malikiyah wudhunya juga harus seperti wudhunya Malikiyah, harus ada Ya, tadlik, betul. gosok muka, gosok tangan, gosok kaki, nggak cukup cuma disiram. Hmm. Nah, mungkin itu salah satu bentuk kalau zaman dulu mungkin orang nggak seramai ini pergi haji ya, orang tahu Ya, nggak seramai ini sehingga masih mudah untuk menghindari tersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan. ya, Kalau di zaman modern di mana udah ada pesawat orang ramai banget untuk pergi haji, ya kalau mau komitmen dengan mazhab Syafi'i yang mau tamat ya tawafnya di tempat yang di atas yang jauh yang capek banget itu itu pun penuh tawafnya. juga itu Penuh, pasti. iya udah penuh Kalau juga. haji ya, kalau haji pasti Ya. penuh juga itu. Iya, melelahkan sekali. Kalau mau Ya, wuduk lagi ya berapa kali wuduknya itu. ya, gitu. Mungkin bagian seperti itu kali yang lebih relevan untuk mengikuti yang mazhab yang lain ya. Iya, Ya, betul. Dan Musa, kayaknya ya, pembacaan kita selesai ya, udah ya, 104, ya. Iya, kayaknya udah Kita buka pukul ini aja 15 ini. diskusi Langsung teman-teman. kok ada diskusi di pertanyaan di grup Bu Prof. hmm. Silakan. Di kolom komentar sudah ada pertanyaan, Ustaz Musa. Ya, bagaimana orang awam memilih pendapat yang paling mudah dari salah satu pendapat dua alim atau mujtahid dengan alasan merujuk kepada hadis ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Nah,
Atas dasar hadis ini, bagaimana kalau seorang awam memilih yang paling mudah aja dah? Apa bedanya pilihan Aisar dengan pilihan selera yang mudah? Ya, tasyahi tadi kali ya. Iya, Apa bedanya? Dua, banyak pertanyaannya, Ibu. iya, iya. Yang kedua, Satu-satu ya. Apa? Oh, langsung semua. bagaimana batasan talfik yang boleh dan mana yang tidak boleh? Tadi Bu Dokter melarang talfik pada dua qadiyah yang berbeda. Iya, Masalah wudhu pada Imam Syafi'i, qadha zakat pada mazhab Hanafi. Ya, oke. Jadi pertanyaannya batasan talfik ya. iya. Yang ketiga, bagaimana pandangan Ibu tentang metodologi fatwa MUI dan terlebih DSN MUI terkait pilihan pendapat mazhab? Baik. Masya Allah ini luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Ustadz M. Syukrila ya. Dari Lombok nih Bu. Dari Lombok, iya, iya. Jadi bagaimana orang awam memilih pendapat yang paling mudah? Ya, ya itu boleh. Jadi orang awam boleh memilih pendapat yang paling mudah selama itu bukan dosa. Bedanya apa dengan pilihan selera yang mudah hawa nafsu? Contoh gini nih. Kalau seandainya ada dua pendapat tadi saya bahasakan tentang zakat fitrah ya, tentang zakat fitrah. Ada satu pendapat mengatakan zakat fitrah itu harus makanan pokok negaranya. Berarti mazhab Syafi'i ya, kita pakai beras. Lalu ada juga pendapat lain yang mengatakan boleh dengan nominal uang, dengan timahnya, mazhab Hanafi. Maka kita, meskipun kita bermadhab Syafi'i, kita boleh memilih mana yang paling mudah di antara dua itu. Apakah nominal uang ataukah beras. Ketika kita merasa nominal uang lebih mudah, kenapa lebih mudah? Karena misalnya dengan uang kita bisa pakai transfer saja, mobile banking ke lembaga zakat yang menerima zakat fitrah misalnya, maka kita boleh memilih itu karena memang sudah ada mazhab yang mengatakan itu boleh. Apa bedanya dengan yang memilih yang mudah-mudah saja gitu kan? Memilih yang mudah-mudah saja. Kalau kita memilih yang mudah-mudah saja, yang tasahul aja, ini contohnya mungkin tadi agak-agak mirip dengan nomor 2. Ketika kita berwudu, kita memilih pendapat madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu paling mudah wudunya. Kenapa mudah? Contohnya di kepala aja, 3 helai aja udah cukup. Ya, kan kalau madhab Hanafi seperempat kepala ya. Madhab Maliki apalagi? Semuanya Jami orang ya, seluruh isti'ab. kepala. Kita basah terus kan. Jadi kita adalah kalau untuk wudhunya kita melakukan wudhunya kita pakai madhab Syafi'i, gitu kan. Nah, namun ketika membahas batal wudhunya, kita merasa madhab Syafi'i itu repot banget ya. Baru sentuhan kulit aja nggak ada rasa, nggak ada apa gitu kan. Nggak kenal pun sama orangnya, tapi karena ada lawan jenis, batal gitu kan. Lalu kita mengatakan, kalau begitu kita batalnya nggak pakai madhab Syafi'i lah. Kita batalnya pakai madhab Hanafi gitu kan. Yang mengatakan misalnya, atau madhab Maliki juga ya, kalau madhab Maliki kan selama ada hail ya. Tapi kalau madhab Hanafi kan lebih bebas lagi. Persentuhan kulit laki perempuan tidak membatalkan wudhu gitu kan. Jadi ya udahlah, saya ketika sudah punya wudhu, saya keluar dari rumah, saya pakai madhab Hanafi ketika mengatakan saya tidak batal wudhunya karena sentuhan kulit laki perempuan. Udah seperti itu kan. Jadi dia sudah mengatakan madhab Hanafi. Lalu dia kesentuh kulit laki perempuan, nggak batal. Tiba-tiba dia ketemu temennya, dia ngobrol gitu, enak, ngobrol ketawa, terbahak-bahak. Diingatkan sama temennya, ente ini udah batal wudhunya gitu kan. Oh enggak, saya enggak batal, orang saya pakai mazhab Hanafi. Lah justru itu, dalam mazhab Hanafi, orang kalau udah punya wudhu, lalu tertawa terbahak-bahak, wudhunya batal. Karena wudhu itu ibadah. Tertawa terbahak-bahak itu hal yang keluar dari ibadah. Maka dia termasuk membatalkan wudhu. Lalu dia bilangnya, wah kalau gitu saya ke mazhab Syafi'i aja deh, karena nggak dikupas tentang itu mazhab Syafi'i. Ini namanya bedanya antara kita memilih tadi yang mudah dengan memilih yang memudah-mudahkan. Gitu. Jadi ini Modus yang ya.
Jadi ngelihat mana aja yang menguntungkan dia gitu. Itu yang apa namanya tidak diperbolehkan. Jadi nyambung kedua ini talfik, talfik mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh seperti yang saya ceritakan tadi itu ya tentang masalah burudu itu. Lalu talfik yang boleh yang mana gitu? Eh, Mungkin istilahnya lebih tepat ke tarjih ya. Ketika kita memilih madhab Syafi'i dalam masalah wudhu tadi, tapi kita memilih madhab Hanafi dalam pembayaran zakat fitrah, ini namanya tarjih. Artinya kita memilih pendapat yang paling kuat, memilih madhab yang paling kuat pendapatnya itu, dasar hukumnya itu dalam masalah zakat. Lalu memilih juga pendapat madhab Syafi'i dalam masalah wudhu. Itu talfik yang boleh atau bahasa lainnya lebih tepat adalah tarjih. Adapun dua kode yang saya sebutkan tadi gitu kan masalah wudhu tadi saya sampaikan tadi tentang kode zakat ya. Jadi maksud saya adalah jangan sampai gitu orang hanya ingin lari dari kewajiban gitu. Lalu dia apa namanya buru-buru lah apa namanya beralih pada mazhab yang lain yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat yang terhutang kayak gitu. Seandainya memang dari awal dia sudah meyakini bahwa zakat yang terhutang itu wajib diadakan ya dia pilih itu gitu. Tapi kalau seandainya dia, aduh kalau ini rasanya kayak berat gitu lah, nggak lah saya nggak mau pakai yang ini, pakai yang lain. Jadi tidak ada pengambilan hukumnya itu bukan karena pemikiran yang matang itu, bukan karena dilihat dalilnya, tapi dilihat pada uh, enak di hatinya saja, maka ini yang tidak boleh. Lalu nomor tiga, bagaimana pandangan Om? Sependek pengamatan saya, eh MUI maupun DSN MUI itu sangat mengikuti struktur ijtihad yang ketat ya. Artinya mereka itu bangunan fatwanya itu pertama pasti akan kembali kepada nusus dulu. Kembali kepada nusus kepada ayat Al-Qur'an maupun hadis. Itu dulu yang akan dilihat apakah ada atau tidak. Kalau seandainya ada, maka itu yang dipakai. Kalau memang itu ada dan jelas, maka ijtihadnya hanya ijtihad bayani, menjelaskan itu ya. Kalau memang secara spesifik disebutkan hukumnya. Tapi kalau tidak spesifik disebutkan hukumnya, maka dilakukan ijtihad istislahi ya, dicari apa kemaslahatan yang secara tersirat ada dalam nas tersebut. Jadi pasti akan pertama kembalinya kepada nas, baik itu secara bayani maupun secara istislah. Lalu nanti akan diperkuat juga biasanya dengan mengambil ta'bir-ta'bir, ibarah-ibarah dari kitab-kitab fikih mu'tamad, ya. Dari kitab-kitab fikih mu'tamad. Dan sependek pengetahuan saya, ketika memilih pendapat fikih tidak mengkhususkan pada satu mazhab tertentu. Jadi walaupun kita orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dalam susunan fatwanya MUI maupun DSN itu juga mengambil ibarah-ibarah dari fikih madhab yang lain. Kenapa? Agar ada keseimbangan. Dan bisa jadi ada satu qadiyah, satu masalah yang ternyata lebih luas dibahasnya dalam kitab fikih yang lain gitu. Jadi sama halnya seperti KHI ya, kompilasi hukum Islam atau fatwa MUI atau fatwa DSN, itu memang kita mengakomodir semua madhab. Lalu akan dipilihlah mana yang paling kuat. Ini mungkin yang membedakan antara fatwa MUI dengan fatwa ulama di Brunei misalnya, yang khusus mereka mengatakan menisbahkan diri sebagai mazhab Syafi'i misalnya kayak gitu. Mungkin sedikit ya Bu ya bedanya ketika DSN sama fatwa MUI, Komisi Fatwa gitu. Kalau persoalannya persoalan apa aliran keagamaan atau apa produk gitu, itu prinsipnya mengedepankan al-arjah minal aslah ya. Tapi kalau dalam fatwa DSN keuangan syariah atau ekonomi dan keuangan syariah prinsipnya lebih mengedepankan al aslahnya daripada al arjah gitu.
secara akwalnya arjah, tapi maslahah yang mustajidahnya itu apa ada hal-hal baru yang lebih aslah, maka prinsip di EDSN ya lebih mengedepankan yang aslah ya. Itu sedikit perbedaan yang Betul. yang Karena kalau komisi fatwa MUI itu al sumal ya ahwat. ya hati-hati ya. Jadi benar-benar hati-hati sekali. Ya. Ini banyak pertanyaan nih Bu, ada lagi. Pertanyaan berikutnya. Kriteria kita Ah, fikih muktabar menurut MUI. Ini kayaknya ada kaitan dengan ada isu yang lagi viral ya Bu, di media ah, sosial, di Facebook terutama. Ini Facebook ah, mencerminkan generasi yang berbeda ya dengan yang di Instagram. Terkait dengan ada pernyataan dari Kiai Muhib. Aman Beliau Alim. eh, menyatakan ya beliau kan dari LBM ya LBM. Al-Qaradawi sama Said Sabik itu gair muktabar. Itu kan memang di LBM kayak gitu gitu. oh iya iya. Pertanyaan ini sepertinya nyangkut ke situ Ke ya. situ ya. Ya, baik baik. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Memang eh, kriteria kitab yang pertama kali dikutip ya, tergantung masalahnya. Kalau ada satu masalah yang memang secara tersirat ya, dibahas dalam kitab Ummahatul Kutub ya. Kalau saya kata Ummahat berarti kan kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali itu ya. Itu akan dikutip. Namun tidak menafikan untuk memakai juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kontemporer. Contoh ketika kemarin kita membahas uh, hukum zakat ya, zakat profesi kalau nisabnya masih nisab 85 gram emas, sekarang harga emasnya naik kan gitu ya. Sekarang harga emasnya naik. Berarti kan bisa sampai 200 jutaan. Nah, itu tambah sedikit orang yang muzaki ya. Uh, Maka ketika membahas itu, karena tidak tertulis langsung maupun tidak langsung dalam kitab klasik ya, dalam Turos, kita pakai juga karangan ulama kontemporer seperti kitabnya Yusuf Al-Qaradawi, ya, kitab Al-Zakat itu. Nah, itu kita pakai sebagai sebuah pertimbangan. Hingga tidak ada kita katakan bahwa yang mutabar itu adalah orang-orang zaman dulu gitu kan. Sementara karangan fikih sekarang tidak mutabar. Karena saya katakan tadi fikih itu atau pendapat itu bisa berubah karena ada beda waktu, ada beda masa, beda tempat ya. Ini pun sudah disampaikan secara lugas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kan dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in bahwa taghayyurul fatwa bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal a'dad ya. Bahwa fatwa itu bisa berubah dengan sebab berubahnya waktu, tempat, keadaan, adat istiadat. Jadi meniadakan kitab karangan ulama kontemporer yang menurut saya rasanya kurang pas ya. Kalau menurut saya ya, karena kadang-kadang ada bahasan-bahasan yang memang belum dibahas secara langsung ataupun tidak langsung dalam kitab klasik. Baik, Alhamdulillah syukron. Gimana Ustaz Fatah? Kayaknya waktunya udah lewat ya dari jadwal yang Pas ini. sebenarnya udah 3 menit. Udah pas. Ya, Alhamdulillah ini kalau dibuka lagi bisa sampai jam 12 ini saat ini. Ya. Masya Allah, saya ya. Bahasanya udah kesini udah mulai relate dengan kita sebagai mustafti gitu. Sebelum-sebelumnya kan memang untuk mufti, untuk mujtahid gitu Ustaz Musa Berat ya. ya, berat ya. Kita merasa bukan di situ ya. Jadi ketika membahas ada belum mufti, kita membahas itu mah urusan orang lain gitu. Ketika ada belum mustafti, nanti kita nih gitu ya. Nah, iya. Siapa tahu mudah-mudahan Betul. nanti para Zoomer di sini menjadi mufti kan insya Allah. Amin, amin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Ibu Ustaz. Amin. Ya. Baik. Gimana Ustaz Fatah? Antum yang buka tadi. Ya, oke, baik. Nah, terima kasih Ustadz Musa dan Ustazah yang sudah berkenan hadir di acara kita malam hari ini, kajian kita malam ini.
Insya Allah ditunggu juga kehadiran-kehadiran berikutnya Ustazah untuk berbagi ilmunya. Semoga ilmu Ustazah bermanfaat juga bisa kita amalkan. Baik Ya. teman-teman sekalian, kita tutup malam hari ini dengan baca Alhamdulillah. Sebelum ditutup betul-betul, insya Allah akan ada doa dari Ustazah untuk menutup kajian pada malam hari ini. Monggo Ustazah. Ustadz Musa ya. Bagi-bagi job. Monggo Ustaz Seperti Musa. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja ya. Kita tutup pertemuan hari ini, malam ini. Insya Allah kita istiqomah melanjutkan di pekan berikutnya. Nggak khatam ya. Kalau khatam nanti mungkin diganti lagi dengan bahasan yang lain ya. Nah, nakhtatim ada liqa bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensinya ada di chat ya.